melihat ke spion kecil untuk melihat ke arah belakang. Dari situlah dia melihat satu sosok perempuan berambut panjang, acak-acakan, dan mukanya itu sangat pucat. Tidak beberapa lama dia mencium lagi bau-bauan aneh. Kali ini dia mencium seperti bau pandan dan bau bangkai dalam mobilnya. Di kursi sebelah yang sebelumnya diduduki oleh Rido, tiba-tiba diduduki oleh sosok pocong. Dan ada satu buah voice note dari si Rido. Dia mengatakan, "Mas gimana sih? Kan aku bilang aku mau ke toilet dulu, kenapa ditinggalin?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita dari Mas Hidayat yang tinggal di kota Jawa Barat, di mana kisah ini terjadi pada tahun 2017 saat ia mengetahui bahwa mobil yang ia pakai merupakan mobil ambulans. Yang seperti kita tahu, mobil ambulans seringkali dipakai untuk mengantarkan pasien sakit maupun yang meninggal dunia. Dari sinilah kejadian yang menyeramkan baru akan terjadi. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi, waktu itu Mas Hidayat berprofesi sebagai kurir pengantar baju dan celana di gudang konveksi milik ibunya sendiri. Jadi, ibunya ini memperoleh hasil pakaian konveksi dari pabrik langsung dan didistribusikan ke pelanggan-pelanggan yang di toko baju. Ya, hampir tiap hari Mas Hidayat mengantarkan beberapa lusin celana atau kaos hasil konveksi ke beberapa tempat langganan ibunya. Dia tidak sendiri menjalani profesi itu. Dia juga dibantu oleh adiknya yang bernama Rido. Rido ini umurnya cuma selisih 2 tahun dari Hidayat. Mereka berdua seringkali mengantarkan pesanan ke beberapa tempat dengan menggunakan sepeda motor. Sebenarnya, dulu Mas Hidayat ini bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, dia ini mulai ikut usaha ibunya ini sejak ayahnya meninggal dunia sekitar tahun 2015. Jadi Mas Hidayat menanamkan modalnya ke usaha ibunya, hasil uang pesangon dari tempat kerjanya yang lama. Singkat cerita, 2 tahun kemudian di tahun 2017 tepatnya, usaha yang dirintis oleh Mas Hidayat dan keluarganya ini berkembang sangat pesat. Pesanan pun semakin banyak jumlahnya, hingga tidak memungkinkan lagi untuk mengangkut semua baju-baju dan celana menggunakan sepeda motor. Terkadang, Mas Hidayat dan Mas Rido harus 2 atau 3 kali balik untuk mengantar pesanan pelanggan-pelanggannya. Disinilah Mas Rido menyarankan untuk membeli sebuah mobil untuk mengangkut barang-barang kirimannya tersebut. Tapi, ibunya menolak karena uang tabungan mereka dirasa kurang cukup untuk membeli 1 unit mobil. Bukannya ibu nggak setuju, Dok. Ya, tapi kan kalian tahu, uang tabungan kita belum cukup. Ibu nggak berani kalau pakai uang modal. Tapi, Mas Hidayat tidak kehabisan akal. Dia membuka suatu aplikasi jual beli di HP-nya. Dan dia menemukan ada satu postingan yang menjual unit mobil dengan harga terjangkau pada waktu itu. Bahkan, harganya ini jauh lebih murah dari biasanya. Akhirnya Mas Hidayat memberitahukan kepada ibunya bahwa dia berniat membeli mobil tersebut. Dan ibunya menyetujui hal tersebut karena memang harganya cocok dengan uang tabungan yang mereka miliki. Malam itu juga Mas Hidayat menghubungi penjual tersebut dan dia bersedia untuk bertemu di rumahnya. Keesokan harinya Mas Rido dan Mas Hidayat langsung meluncur menuju lokasi penjual. Setelah mencari rumahnya dan akhirnya ketemu. Mereka pun bertemu di sebuah rumah dan ternyata pemilik mobil ini adalah bapak-bapak, kira-kira berusia 50 tahunan. Kita sebut saja dengan nama Pak Hendar. Pak Hendar ya? Oh iya, monggo Mas masuk sini. Mas Rido yang telah mengerti tentang mesin, dia menanyakan kondisi mobilnya ke Pak Hendar. Jadi gimana Pak, harga dan kondisi mobilnya sesuai yang tertera di iklan kan ya? Tanya Mas Rido. Betul Mas, segitu. Ini tangan pertama dan surat-surat atas nama saya sendiri. Jadi gampang lah masalah pengurusannya, kata Pak Hendar. Ada yang lain-lain nggak Pak? Kayak misalnya spare part yang harus diganti? Tanya Mas Rido kembali. Ya kalau spare part aman Mas, paling cuma lecet-lecet aja dan bannya udah pada kempes. Itu mobilnya nggak pernah saya pakai.
Tapi gini mas, saya jelasin dulu. Ini sebenarnya mobil bekas ambulan. Dulu saya join usaha sama teman saya, tapi bangkrut mas. Jadi mobilnya ya saya ambil balik, kata Pak Hendar. Lah, bekas ambulan ya pak? Berarti bekas bawa mayat juga dong pak, kata Mas Hidayat menambahkan. Ya macem-macem mas, bisa buat orang kecelakaan, mengubur jenazah, rescue juga bisa mas. Tapi udah tercopot, semuanya termasuk rotatornya. Jadi ya kayak mobil biasa aja. Jok belakangnya juga masih ada, sama saya mas. Mas Rido pun bertanya, berarti itu ada kerandanya dong pak di dalam? Ya tadinya ada mas, tapi karena udah nggak kepake ya udah saya sumbangin buat musola. Kalau mobilnya terpaksa saya jual karena butuh uang mas. Oh gitu ya pak, boleh kita lihat pak kondisi mobilnya, kata Mas Rido. Oh boleh mas, mari. Mobil itu terparkir di garasi rumahnya Pak Hendar. Masih ditutup cover semacam penutup untuk mobil. Ya beginilah mas keadaannya, tapi mesin masih halus dan nggak bocor mas. Sebentar, tak ambil kuncinya dulu. Jadi mobil tersebut berjenis semacam mobil carry berwarna silver. Kita nggak bisa sebut merek ya. Yang jelas mobil-mobil zaman sekarang yang masih umum dijadikan ambulan. Lalu di starterlah mobil tersebut. Langsung menyala. Kata Mas Rido, kondisi mesin masih sangat mulus dan terawat. Tapi bannya aja yang kempes karena tidak pernah dipakai. Di bagian belakang masih terdapat semacam rel untuk meletakkan keranda jenazah dan masih ada bekas tempelan stiker bertuliskan ambulans. Kondisi di dalam mobil sangatlah pengap dan berbau apek. Mas Rido dan Mas Hidayat memaklumi hal tersebut karena mobil ini selalu dalam keadaan tertutup dan sudah lama tidak digunakan. Setelah melakukan pengecekan, mereka kembali ke teras rumahnya Pak Hendar untuk berbicara. Sambil jalan, Mas Rido menyenggol Mas Hidayat. Mas, ini gimana? Jadi atau enggak? Mas Hidayat menjawab, agak serem ya dok. Aku pikir-pikir dulu deh. Setelah mereka kembali duduk di teras Pak Hendar dan kembali memastikan, gimana mas? Masih berminat atau enggak? Nah, pada waktu itu, Mas Dayat agak bingung karena mobil ini sama sekali tidak ada masalah. Menurutnya, selain ya itu tadi, bekas mobil ambulan. Gini pak, mohon maaf sebelumnya, saya pikir-pikir dulu ya pak. Ini mobil kan bekas ambulan. Ya jujur aja, saya tuh agak ngeri pak. Pak Hendar tertawa. Oh iya, nggak apa-apa mas. Saya juga nggak maksa. Yang penting saya udah jujur tentang kondisi mobil ini mas. Daripada nanti masnya udah beli, terus kurang srek. Kan saya juga yang gak enak nantinya. Pak, ini mohon maaf ya pak, sekali lagi saya pertimbangkan dulu, kata Mas Hidayat. Iya mas, gak apa-apa, tapi saya juga gak bisa mahan ya mas. Kalau nanti dalam waktu dekat ada yang berminat, ya udah tak lepas, kata Pak Hendar. Gak apa-apa pak, ya udah kami permisi dulu ya pak. Terima kasih atas waktunya. Mereka pun jalan pulang. Nah di jalan mereka pulang, mereka berbincang perihal mobil tersebut. Mas Rido menyarankan untuk membeli mobil itu, tapi Mas Hidayat mau menanyakan hal tersebut ke ibu mereka. Sesampainya di rumah, ibunya ini langsung bertanya, gimana nak, jadi beli mobilnya? Mas Hidayat menjawab, aku pikir-pikir dulu bu, masalahnya itu mobil bekas ambulan. Serem bu, pasti banyak demitnya. Apalagi bekas angkut orang mati, korban-korban kecelakaan. Aduh, gak kebayang aku bu. Ibunya menjawab dengan santai. Alah, gitu aja takut kamu ya. Tinggal panggil orang yang bisa usir demitnya aja, beres itu. Nah, di situ Mas Dayat langsung kepikiran tentang teman sekolahnya si Budi. Si Budi ini dikenal mengerti tentang hal yang berbau spiritual. Oh iya, si Budi. Ya udah, aku mending telepon si Budi, kata Mas Dayat. Diteleponlah si Budi. Halo Budi, ini aku mau beli mobil, tapi aku minta tolong bersihin mobilnya ya. Soalnya mobil ini tuh bekas ambulan, Bud. Ya, kamu paham lah maksudnya, kata Mas Hidayat. Si Budi menjawab, kalau mau bersihin mobil ya bawa ke steam aja ya, kok sama aku? Mas Dayat menjawab, Budi, ini aku serius. Si Budi kembali menjawab, ya udah, kamu kirim fotonya dulu, biar aku lihat dulu kondisi mobilnya. Dikirimlah foto-foto mobil tersebut yang tersedia di iklan marketplace. Oh ini, iya lumayan banyak sih ini, tapi ini masih bisa kutangani. Besok aku ke rumahmu ya, kata si Mas Budi. Budi, ini makasih banyak ya. Kamu mau apa besok? Nanti aku beliin deh, kata Mas Hidayat. Si Budi menjawab,
Halah, kamu kayak sama siapa aja. Yang penting ada rokok sama kopi aja. Nah, malam itu juga Mas Hidayat kembali menghubungi Pak Hendar untuk memastikan bahwa mobil yang dijual masih tersedia. Dan ternyata masih ada. Keesokan paginya, Mas Hidayat dan Mas Rido langsung ke bank untuk mengambil uang tunai dan langsung meluncur ke rumah Pak Hendar menggunakan sepeda motor. Jadi, nantinya Mas Hidayat pulang menggunakan sepeda motor dan Mas Rido yang membawa mobilnya. Singkat cerita, transaksi pun selesai sampai serah terima kunci mobil. Dibawalah oleh Mas Rido ke rumah mereka. Siang harinya, mereka pun sampai di rumah. Mereka sangat senang karena jerih payahnya selama ini sudah membuahkan hasil, yaitu 1 unit mobil. Mereka tetap bersyukur, walaupun cuma mobil bekas pakai ambulan. Mas Hidayat langsung mengabari Mas Budi untuk mengecek kendaraannya. Jadi kayak semacam double check. Diteleponlah Mas Budi, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali ditelepon, akhirnya Mas Budi mengangkat teleponnya. "Budi, gimana kamu jadi kesini kan?" tanya Mas Hidayat. Gimana ya Yat? Aku dan anak istriku lagi jalan ke Magelang, mertuaku meninggal." Lalu Mas Hidayat bertanya, "Innalillahi, jadi sekiranya kapan Budi kamu bisa kesini? Ini mobil udah aku beli." Budi menjawab, "Ya paling 1 minggu Yat aku nginep di rumah mertuaku sampai acara tahlilan hari ke-7. Aku juga udah ambil cuti dadakan di kantorku." Mas Hidayat bertanya, "Lah terus ini gimana Budi?" Budi menjawab, "Ya udah gini. Mobilnya jangan kamu pakai dulu ya sebelum aku kesana. Ini maaf banget loh ya, dadakan infonya." Mas Hidayat bertanya, "Iya juga ya, umur gak ada yang tahu. Ya udah kamu hati-hati ya. Tapi bener loh, kamu kesini kan kalau udah pulang." Budi menjawab, "Iya tenang aja, ingat pesan aku ya Yat." Singkat cerita, hari ke-1 sampai ke-5 tidak terjadi apapun. Cuma ada satu keanehan. Mobil itu kan bau apek karena udah lama tidak digunakan. Mas Dayat membeli sebuah pengharum ruangan rasa apel untuk meminimalisir bau tersebut. Tapi anehnya, bau itu tidak kunjung hilang. Bahkan samar-samar tercium bau bunga melati. Itu yang bikin Mas Hidayat terkadang pusing kalau masuk ke mobilnya untuk sekedar memanaskan mesin. Nah, malam harinya pukul 8:30 malam, Mas Dayat sama Mas Rido lagi nyantai di teras. Jadi rumah mereka ini dimultifungsikan sebagai gudang baju, dan pakaian konveksi. Nah, tiba-tiba ibunya ini keluar. "Yat, Dok, bisa tolong antar pesanan ke rumah Bu Ida nggak?" Mas Rido bertanya, "Berapa banyak Bu?" Si ibunya menjawab, 15 lusin Dok. Malam ini harus segera diantar, katanya Bu Ida butuh banget. Uangnya juga udah ditransfer ke ibu, jadi minta tolong diantar ya nak. Mas Hidayat mengeluh, "Waduh Bu, emang nggak bisa besok aja ya? Ini udah malam loh Bu, nggak enak juga bertemu malam-malam." "Nggak apa-apa ya, Bu Idanya sendiri yang minta, tapi kayaknya harus pakai mobil deh ya. Ini banyak loh pesanannya." Mas Dayat terdiam, dia ingat omongan si Budi. "Bu, tapi mobil ini bekas ambulan dan aku nungguin si Budi buat cek kendaraan ini," jawab Mas Dayat. Ibunya berkata, "Ya udah nggak apa-apa kali ya, lagian kamu nggak sendiri kan berdua sama Rido. Lagian yang kamu bawa ini pakaian, bukan jenazah. Apa yang harus ditakutin? Baca doa aja ya Yat, kamu kan punya Tuhan," kata ibunya. Akhirnya Mas Dayat dengan sangat terpaksa mengikuti perintah ibunya. Barang-barang pun dimuat ke dalam mobil, dibantu Rido juga. Mas Dayat juga agak malas-malasan ketika itu. Semua baju pun sudah selesai masuk ke mobil. "Mas, aku ke toilet sebentar ya," kata Mas Rido. "Iya cepetan, kamu jangan lama-lama biar gak kemalaman." Nah, Mas Dayat pun masuk ke mobil. Dan Rido udah ada di kursi depan. "Loh Dok, kamu gak jadi ke toilet?" tanya Mas Dayat. Rido menjawab, "Udah Mas, jalan aja." Mas Hidayat pun jalan sekitar pukul 9 malam dari rumahnya menuju rumah Bu Ida. Pada waktu itu, Mas Hidayat merasa aneh dengan jalan ini. Agak sepi, benar-benar beda dari hari-hari sebelumnya. Rido juga yang biasanya banyak omong, malam itu hanya terdiam dan tidak banyak omong. Jawab juga seperlunya aja. "Dok, kamu kenapa Dok? Sakit?" tanya Mas Dayat. Rido menjawab, "Enggak Mas." "Lah terus kok diam aja?" tanya Mas Dayat. Mas Rido diam dan tidak menjawab apa-apa lagi. Sekitar pukul 10 malam, mereka pun tiba di rumah Bu Ida.
Si Rido masih diem aja. Mas Dayat berkata, ayo Do bantuin aku turunin barang-barang. Rido ini cuma diem aja dan pandangannya kosong seperti orang yang melamun. Dok, hei Dok, kamu sakit? Tanya Mas Hidayat. Dipeganglah tangan si Rido dan ternyata dingin banget. Mas Dayat kembali berkata, ya udah Dok, biar aku aja yang turunin barang-barang. Kamu tunggu di sini aja. Barang-barang pun berhasil diturunkan dan diletakkan di depan rumahnya Bu Ida. Mas Dayat pun mengetuk pintu rumahnya Bu Ida. Posisi ruang depan rumah Bu Ida pun gelap. Diketuk sampai beberapa kali, masih tidak ada jawaban. Assalamualaikum Bu Ida. Akhirnya lampu ruang depan pun menyala dan ada jawaban dari dalam. Iya sebentar, dibuka pintunya oleh Bu Ida. Waduh Yat, jadi gak enak ini malam-malam nganter. Mas Dayat menjawab, iya Bu, gak apa-apa. Bu Ida berkata, ya udah tolong masukin aja ke dalam sini. Oh iya, kamu sendirian? Mas Dayat menjawab, enggak Bu, saya berdua sama adik saya. Dia nunggu di mobil lagi gak enak badan. Seketika itu, Ibu Ida memalingkan penglihatannya ke arah mobil. Dia langsung tersentak dan spontan menutup wajahnya dengan tangan. Astagfirullah. Mas Dayat bertanya, Bu, ada apa Bu? Enggak ada apa-apa Yat. Mending kamu masuk dulu deh. Selesai memasukkan baju-baju tersebut di ruang tamu, Mas Dayat pun masuk ke rumah Bu Ida dan duduk di ruang tamunya. Bu, emangnya ada apa ya Bu? Kok Ibu Ida suruh saya masuk? Tanya Mas Dayat. Bu Ida berkata, Yat, ini udah malam loh. Mending kamu nginep di sini aja ya. Mas Dayat berkata, loh kenapa Bu? Saya harus pulang kan? Gak terlalu jauh juga. Lagian di mobil ada adik saya yang kurang sehat. Ya udah kalau kamu mau langsung pulang. Tapi hati-hati ya Yat, banyak doa di jalan nanti, kata Bu Ida. Bu Ida ini udah kenal betul sama Mas Dayat dan Mas Rido karena udah sering juga nganter pakaian ke sana. Akhirnya Mas Dayat pun bergegas untuk pulang. Si Rido masih ada di sana dan cuma terdiam. Ya udah Bu, saya permisi dulu ya, kata Bu Ida. Iya Yat, hati-hati ya. Mas Dayat pun jalan. Kali ini jalan lebih sepi daripada waktu dia berangkat tadi. Dan tidak ada sama sekali mobil atau motor yang melintas. Ketika sudah setengah jalan, tiba-tiba Mas Dayat mencium bau-bauan bunga melati. Dan kali ini lebih nyengat dari biasanya. Dok, kamu nyium sesuatu nggak? Dok, jawab dong, jangan diem aja. Ini aku beneran takut loh, kata Mas Dayat. Mas Ridonya hanya terdiam. Dia hanya menunduk dan tidak berkata apapun. Tarikan mobil juga semakin berat. Akhirnya Mas Hidayat menyalakan tip combo yang ada di mobilnya. Dia dengerin radio dengan volume yang cukup keras untuk mengusir kejenuhan dari rasa takutnya. Sampai akhirnya Mas Hidayat mendengar samar-samar suara tangisan dari arah belakang. Mas Hidayat mengecilkan volume tipnya dan suara itu menghilang. Mas Dayat mengira itu hanya perasaannya saja karena sedari tadi dia sudah diselimuti oleh rasa takut. Dia membesarkan lagi volume tipnya dan suara itu terdengar lagi. Akhirnya Mas Hidayat mematikan tip kombonya dan seketika suara itu berubah. Yang tadinya suara tangisan menjadi suara ketawa. Mirip suara kuntilanak. Mas Hidayat melihat ke spion kecil untuk melihat ke arah belakang. Dari situlah dia melihat satu sosok perempuan berambut panjang, acak-acakan, dan mukanya itu sangat pucat. Mas Hidayat kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Dia langsung lari keluar mobil. Sedangkan si Rido masih terdiam, tidak bergerak sedikit pun. Kondisi jalan juga sangat sepi sekali. Mas Hidayat pun berteriak memanggil Rido. Dok, keluar Dok. Si Rido ini hanya terdiam. Setelah 15 menit kemudian dan dirasa sudah aman, Mas Hidayat kembali masuk ke mobil. Kali ini sosok itu sudah tidak ada dan baunya kembali seperti bau pengharum ruangan mobil. Mas Hidayat kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini dia agak ngebut, ingin buru-buru sampai ke rumah. Tidak beberapa lama dia mencium lagi bau-bauan aneh. Kali ini dia mencium seperti bau pandan dan bau bangkai dalam mobilnya. Lalu dalam hatinya berkata, ini apa lagi nih? Tolonglah jangan ganggu aku mau pulang. Dan kali ini dia mendengar suara seperti orang bernafas yang ngos-ngosan. Tapi dari arah kursi sebelahnya, dia pun langsung menengok ke arah kursi sebelah. Kali ini dia benar-benar kaget dan pandangannya itu benar-benar pucat.
Jadi Mas Hidayat melihat jelas di kursi sebelah yang sebelumnya diduduki oleh Ridho, tiba-tiba diduduki oleh sosok pocong. Sangatlah kotor dan mukanya itu hitam semua seperti tanah. Mas Hidayat benar-benar tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya dia terbangun karena kaca mobilnya itu ada yang mengetuk. "Mas, bangun mas." Mas Hidayat terkaget, ada dua orang bapak-bapak yang mengetuk kaca mobilnya. Dia adalah seorang supir pengantar sayuran yang baru aja keluar mau mengantar sayuran ke pasar. Jadi mobilnya Mas Hidayat ini menghalangi laju mobil bapak-bapak tersebut. Dan ada dua mobil minibus lagi di belakangnya yang juga ikut terhenti. "Oh iya pak, sebentar pak, saya pinggirin mobil dulu," kata Mas Hidayat sambil meminggirkan kendaraannya. Dan akhirnya si bapak tersebut bertanya, "Kenapa mas? Ini mohon maaf, saya kira sampean itu udah meninggal. Soalnya mobilnya berhenti di tengah jalan dan sampean itu nunduk aja di setir." Mas Hidayat menjawab dan tidak mau ribet juga. "Oh enggak pak, saya cuma ketiduran. Maaf ya pak udah mengganggu perjalanannya." Si bapak itu berkata, "Mas mau ngopi dulu nggak atau gimana, di depan sana ada warung, atau mau saya beliin?" Mas Hidayat menjawab, "Udah nggak usah repot-repot pak, saya istirahat sebentar, nanti jalan lagi, saya juga agak buru-buru." Tapi satu keanehan yang terjadi, Mas Hidayat tidak melihat keberadaan Ridho sama sekali. Dan akhirnya Mas Hidayat mengambil HP-nya yang tertinggal di mobil dan membuka HP-nya untuk menelepon Ridho dan menanyakan keberadaannya. Tapi dia benar-benar kaget, ada puluhan panggilan tak terjawab dari Ridho. Dan itu sekitar pukul 8 malam, waktu di mana dia berangkat dari rumahnya menuju rumah Bu Ida. Dan ada satu buah voice note dari si Ridho. Dia mengatakan, "Mas gimana sih, kan aku bilang aku mau ke toilet dulu, kenapa ditinggalin?" Itu kata si Ridho. Dan ada beberapa pesan masuk dari si Ridho menanyakan keberadaannya Mas Dayat. Mas Dayat pun melanjutkan perjalanan pulang. Waktu itu udah sekitar pukul 4 pagi dan udah lumayan ramai kondisi jalannya. Sembari jalan, ia terus berpikir kalau Ridho tertinggal di rumahnya, berarti Ridho yang menemani dia selama di perjalanan adalah Ridho yang lain. Dalam artian, demit yang menyerupai Ridho. Dan akhirnya, Mas Hidayat pun sampai di rumahnya pukul setengah 5 pagi. Ibunya dan Ridho masih belum tidur karena menunggu Mas Hidayat pulang. Nah ternyata ibunya juga memastikan dan menghubungi Bu Ida. Disinilah Bu Ida berkata bahwa dia melihat ada satu sosok pocong yang sedang duduk di kursi depan mobilnya Mas Hidayat. Makanya pada saat itu dia menyuruh Mas Hidayat untuk pulang keesokan harinya. Singkat cerita, 3 hari kemudian sore harinya, Budi datang ke rumahnya Mas Hidayat dengan membawa kantong plastik berisi garam kasar. Si Budi langsung melarutkan garam kasar tersebut di sebuah wadah berisi air dan menyiramkan air tersebut ke mobilnya Mas Hidayat. Nah, sejak saat itu Mas Hidayat tidak pernah lagi mengalami kejadian horor saat menaiki mobil tersebut. Tapi ada rasa trauma dan tidak mau bawa mobil tersebut. Alhasil, Ridho lah yang lebih sering mengemudikan mobil itu untuk mendistribusikan barang. Sampai dengan hari ini, Mas Hidayat masih menggeluti usaha itu bersama ibu dan adiknya. Kali ini dibantu juga oleh istrinya karena dia sudah menikah dan punya 2 anak. Dan mobil itu pun masih dipakai sampai saat ini. Bahkan bertambah 2 unit. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Hidayat di Jawa Barat. Semoga bisa terus menghibur Sobat Mystic Hunter dimanapun berada. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.